Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Wiwindriani, Camat Semaka, bahwa di Kecamatan Semaka ini terdiri dari 22 pekon dengan luas wilayah 14.236 hektar dengan jumlah penduduk 36.662 jiwa. Nah, di Kecamatan Semaka ini pekerjaan masyarakatnya sangat heterogen, yaitu ada petani, ada pekebun, pedagang, dan juga ada pengrajin. Di mana petani di Kecamatan Semaka ini bermacam-macam. Salah satunya yaitu petani pembudidaya madu klanceng. Nah, di Kecamatan Semaka untuk petani pembudidaya madu klanceng itu ada di beberapa pekon, yaitu Pekon Tugu Papa, Pekon Sedayu, Kacapura, Sukaraja, dan Sidodadi. Tetapi untuk penghasil terbesar yaitu ada di Tugu Papa, di mana dalam 1 bulan bisa menghasilkan kurang lebih 5 kuintal ya. Itu terdiri dari 20 petani pembudidaya madu klanceng. Nah, sifatnya mereka ini tidak berkelompok, bukan suatu kelompok, mereka bekerja secara sendiri, petani sendiri-sendiri secara individu, tetapi mereka bersatu dalam ikatan silaturahmi pembudidaya madu klanceng, di mana dalam ikatan silaturahmi madu klanceng ini adalah baik dari saling support ya, baik dari segi pemasaran ataupun dalam pembudidaya. Jadi kalau dari segi pemasaran itu misalnya dalam satu petani itu dia ada yang memesan ke salah satu petani misalnya mencapai 50 kilo. Karena yang petani yang dipesan ini hanya punya 20 kilo, maka dia akan menyampaikan ke petani yang lainnya, di mana yang mereka mempunyai stok sehingga untuk memenuhi pesanan tersebut. Jadi disinilah pemasarannya saling mendukung. Di mana pemasaran itu sendiri itu sudah baik itu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Semaka ini sendiri dan masyarakat di kecamatan sekitar, juga ini pemasarannya melalui online yang sudah menyebar ke beberapa provinsi yang selama ini sudah pesan secara online, yaitu ada di sekitar Pulau Jawa ya, itu ada di Bali, di Surabaya, di Jakarta, itu yang pemesanan yang sering pesan secara online. Dan bahkan pernah juga ada sampai ke negara tetangga, yaitu sampai ke Kairo. Nah, itu dari segi pemasarannya. Dan dari adanya pembudidaya madu klanceng itu sendiri, itu ada dampaknya sangat positif sekali ya. Jadi dampak ekonomi itu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar ya. Jadi kadang-kadang juga masyarakat sekitar itu misalnya yang menjual itu ada yang dari petaninya langsung, ada yang memang yang bukan petani tetapi dia membeli dan kemudian akan dipasarkan. Nah, di sini saling meningkatkan, yang menyebabkan meningkatkan perekonomian masyarakat, baik pembudidaya itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Dan kemudian juga dampak ke lingkungan itu sangat positif, yaitu menjadikan keseimbangan alam yang sangat bagus sekali, dimana kalau kita sebagai petani pembudidaya madu, pembudidaya lebah, otomatis dia harus menanam tanaman-tanaman baik yang bunga-bunga ataupun tanaman besar berupa pohon-pohonan. Nah, itu dampaknya bagus adanya penanaman pohon, dan juga itu mengurangi penebangan pohon yang selama ini mungkin masyarakat petani itu kadang yaitu tadi menebangi pohon yang ada di daerah pegunungan. Dan memang selain madu klanceng ini sendiri, di daerah pegunungan juga masyarakatnya juga ada madu yang sifatnya madu hutan. Jadi sehingga mengurangi penebangan pohon. Nah, itu ya. Kemudian itu dari segi dampak positif. Ya. Kemudian harapan dari para petani itu sendiri yaitu untuk tentang pemasaran, agar pemasaran ini bisa lebih diperluas. Dengan itu mohon bantuannya dari Pemkab Tanggamus untuk dalam
perluasan pemasaran, mungkin khususnya kepada Dinas Koperindak, mungkin bisa juga dari Dinas Koperindak bisa mengadakan pelatihan ataupun mungkin bisa mengadakan pembinaan. Sementara dari itu yang saya sampaikan, sekian, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Bo. Gimana Pak Bo? Izin Bu, hari ini ada jadwal kunjungan ke petani lebah kelanceng di Kebon Tugu Papa. Oh ya udah, kita berangkat sekarang, mumpung belum terlalu terik. Iya Bu. Ajak Pak Revan dan kasih ke Mas yang membidangi, kita berangkat aja. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami berada di lokasi budidaya lebah trigona, tepatnya di Tugu Papa, ya, Pekon Tugu Papa, tepatnya di Anugerah Madu, ya. Alhamdulillah, saat ini kita berada di lokasi langsung tempat budidaya madu trigona. Awal mula kami membuka usaha ini, yakni membudidayakan madu lebah trigona, awalnya adalah terinspirasi dari kawan-kawan yang lebih dulu untuk membudidaya lebah trigona ini sendiri. Nah, alhamdulillah dari sana kami mengambil keputusan untuk segera mengikuti jejak kawan-kawan yang sudah duluan. Nah, alhamdulillah saat itu juga kurang lebih 1 tahun yang lalu kami memulai usaha ini dengan langkah awal
dengan modal yang apa adanya, kami berusaha untuk mencari bibit sampai di daerah Palembang ya, karena di tempat kami berada ini pada waktu itu hampir sudah tidak ada lagi bibit yang bisa kita dapatkan ya, artinya sudah diambang kepunahan. Nah, dari inspirasi ini juga kami berusaha untuk mendatangkan koloni lebah dari luar daerah dalam rangka yang pertama agar kita bisa membudidayakannya. Nah, selain daripada itu, kita berharap dengan kita mendatangkan lebah-lebah yang dari luar daerah, koloni-koloni dari Palembang, itu habitat yang di tempat kita ini akan kembali. Data yang saya miliki bahwa di Kecamatan Semaka ini sudah cukup banyak pembudidaya lebah kelanceng ini ya. Kurang lebih kalau kami data itu kurang lebih ada ribuan ya, atau mungkin hampir mendekati 2000. Produksi madu di Semaka ini bisa mencapai 500-an kilo dalam 1 bulannya. Nah, tentunya ini kita membutuhkan upaya yang keras dalam memasarkannya. Adapun penghasilan yang kami dapatkan dari budidaya madu ini antara 3 sampai 5 juta per bulan ya. Kami sangat berharap bahwa budidaya madu ini, madu kelanceng khususnya, ini dapat menarik perhatian dari masyarakat umum ya, sehingga keberadaan budidaya di daerah kami Semaka ini menjadi perhatian, dan harapannya ke depan bisa menjadi ikon daerah ya, Tanggamus ya. Ini adalah salah satu dari pengembangan budidaya dari para petani lebah ya, atau madu lanceng. Jadi ini adalah perpaduan antara madu lanceng dengan bawang lanang nih ya. Ini difermentasi yang sangat khasiatnya sangat luar biasa, terutama untuk kaum pria yang meningkatkan stamina semakin yes gitu. Monggo silakan dicicip. Satu aja 3 habis. Aku ora tanggung jawab. Aman atau